Habib Rizik Syihab bebas itu bukan sumbangsihnya Prabowo ya. Bebas bukan karena campur tangannya Prabowo, Sandiaga Uno atau siapapun. Politikus manapun, partai manapun, tidak ada. Politikus kan gitu. Mental politikus kan bangsat begitu kan. Kalau ada peluang sedikit saja yang bisa menaikkan rating, dia gunakan walaupun itu bohong gitu kan. Nanti dia itu selalu cari muka, mencari kesempatan dalam kesempitan. Tuh rata-rata politikus gitu. Habib Rizik itu bebas karena saya kan gitu. Biasanya gitu. Intinya selama Habib Rizik ini ditahan, semua politikus bahkan yang dulu didukung sepenuh jiwa oleh FPI, oleh Habib Rizik, semuanya berkhianat. Itu intinya. Berkhianat intinya sampai bebas. Jadi jangan ngomong, jangan ngaku-ngaku Habib Rizik bebas karena saya, jangan ya. Ya kalau saya jadi presidennya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangankan 2 tahun, 2 menit tidak layak seorang Habib Rizik itu ditahan, dipenjara, dihinakan seperti itu. Nah, jadi harusnya tidak bebas bersyarat, tapi bebas murni, dan rezim ini minta maaf kepada Habib Rizik setinggi-tingginya. Ini sudah nggak minta maaf, santai, masih bebas tapi masih bersyarat. Masih kurang azab dari Allah rupanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Sugik Nur Harja, manusia yang lebih daripada ahlinya ahli. Itu lebih daripada ahlinya ahli. Dia lebih daripada hakim. Bukan hanya hakim di dunia, tetapi hakim di akhirat kelak. Coba kita perhatikan. Lihat, sedang promosi Perum Syariat, perumahan syariat. Ini penting sekali kita bahas ya, perumahan syariat. Ini perumahan syariah tanpa riba. Nggih. Tanpa bank, tanpa bunga, tanpa riba. Itu yang paling mahal, yang paling murah ini, tipe paling murah, tapi sudah tinggal 2 unit. Itu yang mahal. Yang paling murah 217 cashnya. Kalau saya mau tegaskan, mereka-mereka yang menamai barang sesuatu yang akan mereka jual itu dengan bahasa syariat, dengan bahasa sunnah, itu yastari bi ayati samanan qalila. Dia itu menjual agama dengan yang sangat murah. Enggak malu mereka di hadapan Tuhan. Sejak kapan ada perumahan syariat? Apa barometer syariatnya apa coba? Terus rumah-rumah yang lain enggak syariat gitu? Perumahan bid'ah gitu? Barometer syariatnya apa coba? Ini harus dicatat sama-sama. Kalau ada seseorang menamai barang yang akan dia jual dengan seenak deweknya mengatakan, misal perumahan syariat, ada celana sunnah, ada kerudung syar'i, ada sepatu syar'i, itu mereka yastari bi ayati samanan qalila. Saya berani tegaskan untuk ini. Gak bisa loh sembarangan kita menamai sesuatu itu dengan syariat. Kapan malaikat menghubungi panjenengan sehingga dengan berani Anda mengatakan bahwa ini adalah syariat? Kenapa saya dengan tegas mengatakan seperti tadi? Gak boleh kita sembarangan menamai sesuatu itu dengan syariat. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab mau menaklukkan kota Alea, Baitul Maqdis tuh, beliau itu menuliskan beberapa wasiat agar tidak boleh dilakukan oleh pasukannya. Kemudian beliau ucapkanlah wasiat itu 5. Nah kemudian ketika beliau mengucapkan wasiat itu,
ditulislah oleh sekretarisnya Malik Ad-Dari. Malik Ad-Dari menuliskan wasiat Umar itu dengan judulnya, ini adalah syariat Allah melalui lisan Umar. Ya. Catat nih. Ini adalah syariat Allah melalui lisan Umar. Yang salah satu poinnya, jangan kau rusak gereja yang ada di Baitul Maqdis tuh. Jangan ada satu salib pun yang rusak di Baitul Maqdis tuh. Salah satu poinnya itu, ya. Malik Ad-Dari nuliskan dengan bahasa, ini adalah syariat Allah melalui lisan Umar. Nah, kemudian Sayyidina Umar itu melihat judul besar wasiat beliau itu dengan bahasa syariat Allah. Lantas Sayyidina Umar ibn Khattab itu menegur Malik Ad-Dari. Hapus itu bahasa syariat Allahnya, hapus. Hada ra'yul Umar. Ini adalah pikiran Umar, bukan syariat Allah. Karena saya tidak mendapatkan wahyu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga boleh jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya tulis, apa yang saya ucapkan itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini adalah ra'yul Umar. Bayangkan betapa hati-hatinya beliau urusan syariat ini. Apakah mungkin Sayyidina Umar salah menuliskan wasiat? Saya yakin benar. Tetapi kenapa sampai tidak dituliskan meskipun benar sebagai syariat Allah? Karena dia paham kapasitas dia sebagai hanya seorang sahabat, bukan Rasulullah SAW yang jelas mendapatkan wahyu, sehingga apa yang dia ucapkan itu tidak satu level dengan apa yang Nabi Muhammad ucapkan. Perumahan syariat. Apa barometer syariatnya coba? Ada celana sunnah. Kapan Rasulullah SAW pakai celana? Adakah Anda mendapatkan riwayat? Satu aja riwayatnya. Jangankan Rasulullah, Abu Jahal pernah pakai celana. Nggak ada. Pakaian Rasulullah itu dua. Yang pertama komisun, gamis. Yang kedua ijarun, sarung. Ternyata mereka itu yang pakai celana sunnah itu, katanya celana sunnah itu kias terhadap isbal. Jauh lagi lah. Kemudian ada sepatu syar'i. Apa barometernya gitu loh? Kerudung syar'i. Apa barometernya? Terus yang lain nggak syar'i gitu? Nggak ada itu kerudung syar'i, sepatu syar'i. Nih, pakaian di dalam Islam itu yang penting 4T, ya. Tutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak transparan, tidak ketat. 4T terpenuhi, ya wis, sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini ada kerudung syar'i. Ini jelas-jelas membajak, ini namanya. Pembajakan agama namanya. Perumahan syar'i itu pembajakan agama. Kerudung syar'i itu pembajakan agama. Sepatu syar'i itu pembajakan agama. Celana sunnah itu pembajakan agama. Karena nggak ada sebetulnya. Harusnya nggak ada. Anda jadikan agama ini sebagai alat untuk berbisnis Anda tuh. Yastari bi ayati samanang qalila, satu kali lagi. Ini ketika orang-orang awam yang sembarangan namanya tuh. Tapi ya wis, umat kan seolah-olah percaya bahwa perumahan syar'i gak malu sama Allah. Sehingga gampangnya. Satu kali lagi, kapan malaikat menghubungi panjenengan sehingga layak apa yang Anda dagangkan itu sebagai syariat. Kemudian yang kedua, perusahaan Habib Rizik.
Saya kira Habib Rizik sudah sangat bersyukur. Masa tahanannya kemudian dipotong 2 tahun. Harusnya kan 4 tahun. Ini justru orang-orang seperti Sugeng Harja ini yang akan lebih buruk, membuat buruk citra Habib Rizik, bukan malah membuat baik citra Habib Rizik. Dengan ngomong misu-misu kayak gitu tuh. Harusnya negara rezim ini yang minta maaf. Azab dari Allah. Seenaknya ngomong azab. Seenaknya sekali. Satu kali lagi, kapan malaikat menghubungi panjenengan? Kapan? Sehingga tahu pemerintah dan sebagainya itu diazab oleh Allah. Azab loh, enggak tanggung-tanggung, azab dari Allah. Belum cukupkah azab dari Allah? Azab. Seenaknya ngomong azab dari Allah tuh. Seolah dirinya yang Tuhan. Satu kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, manusia seperti Sugeng Harja ini manusia sembarangan, manusia yang sangat tidak layak menjadi panutan, apalagi di dunia wal akhirah, karena sangat sembarangan. Dan satu lagi, manusia model Sugeng Harja itu masuk dalam kategori yang menurut Imam Al-Ghazali itu rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Dia itu bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Akhirnya merasa pintar. Kelebihannya satu, orang-orang seperti ini tuh tidak mau dikoreksi. Seolah-olah apa yang dia ucapkan itu adalah kebenaran, mutlak benar. Ya, derajatnya sama seperti wahyu yang tidak boleh dikoreksi. Ingat dulu, ketika dia banyak orang yang mengoreksinya, menafsirkan ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa semua makhluk itu bisa jadi ulama, kata Sugeng Harja nih. Hewan bisa jadi ulama, ayam bisa jadi ulama, sapi bisa jadi ulama, buaya bisa jadi ulama, kata Sugeng Harja. Padahal di dalam tafsir manapun gak ada yang menafsirkan ayat itu sebagai semua makhluk bisa jadi ulama. Itu terkhusus untuk manusia ulama tuh. Tapi Sugeng Harja, dia dengan akalnya menafsirkan ayat Al-Quran. Mending kalau akalnya itu penuh dengan ilmu yang layak untuk menjadi seorang mufassir. Kemudian banyak orang yang mengkoreksi apa yang dia katakan, bukan malah sadar. Dia malah mengatakan, ini hasil ijtihad saya. Gila, hasil ijtihad saya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini tidak patut untuk kita contoh sama-sama. Manusia-manusia model Sugeng Harja. Catat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.